disyaratkan muslim, berakal, balik, meminum dengan sukarela dan mengetahui keharamannya. Had qazaf. Qazaf ialah menuduh orang lain berzina. Hadnya ialah 80 kali dera dengan cambuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka deralah mereka yang menuduh itu depan 80 kali. Allah Ta'ala berfirman, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nur ayat 4 sampai 5. Hikmah disyaratkannya had qazaf ialah untuk menjaga kebersihan, kehormatan orang muslim dan kemuliaannya dan menjaga kesucian masyarakat dan maraknya perzinahan di dalamnya. Syarat-syarat penerapan had qazaf. Pertama, syarat-syarat penerapan had qazaf. Satu, pelaku qazaf adalah seorang muslim yang berakal dan balik. Dua, orang yang dituduh berzina ialah orang suci. Tiga, orang yang dituduh meminta penerapan qazaf terhadap yang menuduh. Empat, penuduh tidak dapat mendatangkan empat orang saksi. Had zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Isra ayat 32. Allah Ta'ala berfirman, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat An-Nur ayat kedua. Had zina. Satu. Dan jika belum menikah maka didera 100 kali dan diasingkan dari negerinya selama setahun. Dua. Jika pelaku zina itu budak maka didera 50 kali dan tidak diasingkan. Tiga. Jika pelaku zina itu sudah menikah maka dirajam dengan batu hingga meninggal dunia. Syarat-syarat pelaksanaan had zina. Satu. Pelakunya orang muslim balik, berakal, dan melakukannya dengan sukarela. Dua, perzinahan betul-betul terbukti baik dengan pengakuan pelaku atau melalui kesaksian empat orang yang adil atau terlihat
hadnya kehamilan. Allah berfirman, dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya. Atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. 3. Pelaku tidak menarik kembali pengakuannya. Afadhal dilanjut. Ukhti Nabila Salsabila yang had pencurian. Pencurian. Allah Ta'ala berfirman, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. Potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Maidah ayat 38. Pencurian terbukti naik dengan pengakuan atau 2 orang saksi. Syarat-syarat pemotongan tangan. 1. Pelakunya adalah mukallaf. 2. Pelakunya bukan ayah pemilik harta. 3. Harta itu bukan miliknya. 4. Harta yang dicuri adalah harta yang boleh atau halal dimiliki. 5. Harta yang dicuri berada di tempat penyimpanan. 6. Harta dicuri dengan cara sembunyi-sembunyi. 7. Harta yang dicuri mencapai 1/4 dinar. Had muharibin ialah sekelompok kaum muslimin yang mengangkat senjata di depan manusia kemudian mengganggu manusia, menyergap mereka, membunuh mereka dan merampas harta mereka karena mempunyai kekuatan. Hukum-hukum muharibin. 1. Mereka dinasihati dan disuruh bertaubat apabila salah seorang mereka tertangkap sebelum bertaubat, maka hukuman berlaku atas mereka. Adapun had mereka menurut sebagian ulama adalah dibunuh jika mereka membunuh, tangan mereka dipotong jika mereka mencuri, dan mereka dipenjara dan diasingkan hingga mereka bertobat. 2. Adapun jika mereka berhenti dari kejahatannya dan menyerahkan diri kepada imam, maka tidak dihad. Ahlu al-baghi atau pemberontak ialah sekelompok orang yang mempunyai kekuatan dan keluar dari imam karena alasan rasional. Kemudian mereka menjadi radikal, menolak taat kepada mereka dan keluar daripadanya. Hukum-hukumnya. 1. Imam meneliti alasan mereka memberontak atau keluar darinya. 2. Jika harus memerangi, mereka tidak menghabisinya. 3. Anak-anak dan wanita mereka tidak boleh dibunuh, harta mereka tidak boleh dirampas. 4. Mereka yang terluka atau mundur atau tertawan tidak boleh dibunuh. 5. Jika perang telah usai dan mereka kalah, mereka tidak dikisos dan tidak dituntut apa-apa selain disuruh bertaubat kepada Allah Ta'ala. Orang murtad hukumnya: 1. Diajak kembali kepada Islam selama 3 hari. Jika ia kembali, maka ia tidak dihukum. 2. Namun jika ia tidak mampu kembali kepada Islam, ia dibunuh dengan pedang karena had. 3. Jika orang murtad telah dibunuh, maka ia tidak dimandikan, tidak disolati, tidak dimakamkan, tidak tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, dan hartanya tidak diwarisi namun menjadi fai'i kaum muslimin dan digunakan untuk kemaslahatan umum. Rasulullah SAW bersabda, darah orang muslim tidak halal kecuali dengan salah satu dari 3 hal: janda yang berzina, jiwa dengan jiwa, kisos, dan orang yang murtad dan keluar dari jamaah. Muttafaqun alaih. Ucapan dan keyakinan yang membuat seseorang menjadi kafir: 1. Menghina Allah dan Rasulnya. 2. Mengingkari rububiyah Allah, uluhiyahnya dan asma wa sifatnya, dan mengingkari salah satu risalah Rasulullah SAW, dan mengingkari salah satu risalah Rasulnya dan berpendapat ada Nabi setelah Nabi Muhammad. 3. Mengingkari kewajiban yang diberikan Allah dan Rasulnya. 4. Menghalalkan apa yang dihalalkan
menghalalkan apa yang dihalalkan, haramkan Allah. Menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. 5. Tidak mengakui ayat Al-Quran. 6. Mengingkari hari kiamat. 7. Berkeyakinan bahwa para wali itu lebih utama dari para nabi, atau ibadah itu gugur dari sebagian para wali. Orang yang kafir karena sebab di atas ialah ia disuruh bertaubat selama 3 hari, dan jika tidak mau bertaubat maka dibunuh karena had. Kemudian hukumnya setelah kematiannya sama dengan orang yang murtad. Sebagian ulama membuat pengecualian bahwa orang yang menghina Allah dan Rasulnya dibunuh seketika itu juga, dan taubatnya tidak diterima, dan ulama yang lain berpendapat ia harus bertaubat dengan taubat nasuha. Zindik. Zindik ialah orang yang menampakkan dirinya Islam dan menyembunyikan kekafirannya. Hukumnya ialah dibunuh karena had. Ada juga yang mengatakan ia harus bertaubat, dan jika tidak mau bertaubat maka dibunuh, dan hukumannya setelah kematiannya ialah seperti orang murtad. Penyihir. Penyihir ialah orang yang berhubungan dengan sihir dan menjalankannya. Hukum penyihir. 1. Jika tindakan dan ucapannya termasuk hal-hal yang menyebabkannya kafir, ia dibunuh. 2. Namun jika bukan termasuk kekafiran, ia disuruh bertaubat, dan jika menolak bertaubat, maka dibunuh. Karena keumuman firman Allah yang artinya sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Orang yang meninggalkan salat, hukumnya ialah ia disuruh salat secara terus-menerus dan diberi batas waktu hingga waktu darurat untuk salat, yaitu waktu salat masih tersisa untuk salat 1 rakaat. Jika ia salat, maka tidak dikenakan tindakan apapun, dan jika tetap tidak mau salat, maka dibunuh karena had. Karena Allah Ta'ala berfirman, jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama, dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Quran Surah At-Taubah ayat 11. Ta'zir. Ta'zir ialah sanksi disiplin dengan pemukulan atau penghinaan atau embargo atau pengasingan. Ta'zir wajib diterapkan pada semua maksiat yang tidak ditetapkan hadnya dari Allah dan tidak ada kafaratnya. Hukum-hukum ta'zir. 1. Jika ta'zir dengan pukulan, maka tidak boleh lebih dari 10 pukulan. 2. Imam harus serius dalam ta'zir dan meletakkan sesuai dengan kondisinya. Bisa dilanjutkan kepada Ukti Aini Wisan. Sepertinya Ukti Aini tidak ada, diganti dengan Ukti Lestari. Apaan, tapi ini tinggal 1 menit saja, nggak apa-apa. Sepertinya Dia bilang di grup
Sudah habis waktunya, Ustaz.